Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Hadi dari kelas 1 TIA, program studi Teknik Informatika. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah studi kasus dalam metode array. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kasus nomor 2, yang dimana soalnya seorang guru ingin menyimpan data nama dan umur 10 siswanya dalam dua buah array. Buatlah sebuah program dan flowchart yang dapat membantu guru tersebut menginputkan 10 nama dan umur siswanya dan menampilkannya kembali ke layar komputer. Di sini kita dapat mengidentifikasi bahwa terdapat dua buah variabel yang bertipe array, yang masing-masing array-nya berisi 10 tipe data. Jika data nama akan bertipe data string dan umur akan bertipe data integer. Kita akan lanjut ke dalam pembuatan programnya. Di sini saya telah membuat program. Dilihat dari studi kasus tadi bahwa soalnya yaitu menginputkan dari seorang guru, di mana kita akan memakai inputan user. Di sini saya menggunakan kelas scanner. Yang pertama ada package pertemuan dua-dua. Ini bisa dibuat terserah nama package-nya. Lalu kita akan mengimport java.util.scanner untuk memakai kelas scanner sebagai inputan user. Dan juga public class, nama tugas dua, dokumen method, lalu masuk ke sintas scanner input sama dengan new scanner system in. Ini di mana situs ini berguna untuk mengaktifkan scannernya. Jika tidak terdapat ini, maka scanner tidak akan berjalan. Lanjut ke deklarasi variabel. Di sini string names array. Tanda siku di sini berfungsi sebagai array. Bisa diletakkan sini atau diletakkan di sini. Lalu ini tipe datanya string berisi 10 data maksud saya. Lalu lanjut ke variabel age, dapat penampung data umur bertipe integer, ada 10 data juga. Lalu integer i. Dengan tadi kita melihat di sini seorang guru itu ingin menyimpan data nama dan umur 10 siswanya. Sehingga saya akan membuat perulangan hingga 10 siswa. Di sini ada perulangan, saya menggunakan for karena kita mengetahui batasnya, jadi saya menggunakan for. Lalu saya mendeklarasi i sama dengan 0 karena indeks array dimulai dari 0, sehingga saya akan nilai dari i sama dengan 0. Lalu pengecekan kondisi dengan names.length, yang dimana artinya panjang dari variabel names. Kita tahu bahwa variabel names mempunyai 10 data. Maka i lebih kecil dari 10. Sehingga jika i telah mencapai 10, perulangan akan berhenti. Mari kita analisa bagaimana kerja for. Yang pertama, mereka mendeklarasi i sama dengan 0. Lalu dia akan mengecek apakah 0 lebih kecil dari panjang names, di mana itu 10. Ya, true. Lanjut dia akan mengeprint masukkan nama dan umur murid ke i tadi 0 tambah 1 menjadi 1, murid ke 1, titik 2, names siku i sama x siku i ini merupakan inputan. Jadi dia ini sintaks yang untuk menampung inputan dari user. Di sini terdapat input.next untuk tipe data string, atau bisa juga input.next line. Sama saja. Lalu age yang tadi bertipe string, maka dia akan menggunakan input.next in. Input berasal dari variabel yang kita pakai di scanner tadi. Ini variabel penampung scannernya. Ini bisa juga diganti dengan obj atau apapun. Setelah
Lalu kita akan memasukkan nama pertama, lalu umur. Setelah itu dia akan melakukan inkremen, yang di mana I sama dengan I plus 1. Sehingga I yang tadinya 0 menjadi 1. Lanjut lagi I sama dengan 1, lalu pengecekan kondisi 1 lebih kecil dari 10, true. Lalu dia akan mengeprint ini lagi, terus kita akan masukkan data untuk names dan age hingga I-nya mencapai 10. Jika I telah mencapai 10, maka 10 lebih kecil dari 10 tentu salah. Sehingga ini akan berhenti dan akan lanjut ke perulangan di bawahnya. Lanjut ke perulangan bawahnya, ini berguna untuk print. Di sini I sama dengan 0. Di deklarasi awalnya I sama dengan 0 karena indeks array diawali dari 0, sehingga jika datanya ada 10, maka indeksnya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Lanjut dia akan mengecek kondisi 0 lebih kecil dari 10, tentu dia akan mengeprint 0 ditambah 1 yaitu 1, nama murid sama dengan nama names dalam siku 0, di mana I tadi 0. Jadi dia akan memanggil data di variable names yang indeksnya 0. Jadi mana nanti kita coba run ya, biar lebih jelas. Umur murid, terus dia akan mengambil juga data age yang berindeks 0, lalu di increment sama kita tadi sehingga sampai 10, sehingga perulangannya berhenti. Mungkin coba kita run aja, jalankan. Sama kita masukkan nama, Fajar, umur 17, lanjut ke Faras, enter umurnya 18, lanjut hingga 10. Nah, setelah kita memasukkan ke 10-nya, lalu kita enter untuk terakhir kalinya, maka dia akan lanjut ke perulangan untuk ngeprint. Kenapa? Karena tadi yang di sini, ini sudah ke I yang ke-9. Selanjutnya, dia akan menjadi increment ke I10, yang dimana I10 kan lebih sama dengan names.length. Sehingga dia akan berhenti, lalu lanjut ke print. Sini dia akan mengeprint yang pertama tadi, ini I-nya, I tambah 1. Dia akan mengampilkan umur dan nama yang pertama kita inputkan. Lanjut hingga yang ke-10. Mungkin ini ya yang bisa saya jelaskan di programnya. Mungkin jika ingin lebih jelas lagi, kita akan mencoba melihat bagaimana flowchart-nya. Nah, ini tadi flowchart-nya begini. Ini flowchart-nya. Bisa dilihat teman-teman semua. Di sini kita mulai dari start ya, dimana shape-nya oval, lalu dia ke deklarasi yang mana names tadi string untuk 10 itu tidak ada banyak datanya, siku sebagai identifikasi kalau di array, integer I dan integer H, lalu dia proses untuk deklarasi berbentuk ini heksagonal. Untuk proses dia persegi panjang, di mana I sama dengan 0. Lalu dia masuk ke looping, yang dimana pertama kali ini setelah masuk looping tadi I sama dengan 0. Lalu dia mengecek kondisi apakah 0 lebih kecil dari names.len yang mana kita tahu tadi 10. Tentu true. Jika yes, maka dilanjut ke masukkan ke print. Ini untuk shape, print, dan get. Nah, jadi di sini ini termasuk print.
masukkan namanya. Di sini ada get names and age. Lalu dia melakukan inkremen, dicek kondisi lagi apakah tetap true atau false. I sama setelah inkremen dia maka lanjut ke I sama dengan 1. I lebih kecil dari 9, apakah true? True sampai dia lanjut ke print, lanjut ke get. Nah, it increment sampai 10, di mana hasilnya false atau no. Sini no. Lanjut ke 0, 0 mendeklarasikan I sama dengan 0. Lalu mengecek kondisi lagi ini untuk ini setelah masuk ke looping print. Lalu dia masuk lagi ke kondisi apakah 0 lebih kecil dari 10, yes atau true, maka dia ngeprint 0 tambah 1 yaitu 1 titik murid sama dengan data ke 0 di array names, terus line baru ini slash n ini yang mengartikan dia akan membuat line baru. Jadi terus umur murid titik ke data dalam array age yang berindeks 0, increment sampai 10 hingga 0, hingga dia programnya berhenti. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton video ini mendapatkan informasi atau ilmu sedikit dari saya. Jika ada yang tidak jelas, boleh ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.